Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat datang di podcast bareng Mas Bub. Di hari yang sangat spesial, persembahan dari 93 Suara Kendal FM dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal. Tak kenal maka tak sayang. Ada pepatah dari Kendal, tak kendal maka tak sayang. Mengenal lebih dekat Mas Bupati, Mas Diko M. Ganinduto BSC. Kita akan sambut kehadiran dari beliau yang sudah siap-siap akan menemani saya di podcast siang hari ini dalam suasana penuh dengan kegembiraan di Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-416. Kita sambut kehadiran dari beliau, Mas Bupati, Mas Diko M. Ganinduto BSC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas Bub. Perkenalkan, saya Malik. Malik. Selamat datang di podcast bareng Mas Bub. Ada pepatah yang mengatakan tak kendal maka tak sayang. Tentunya kita berharap perkenalan di siang hari ini membawa kita dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-416 tahun 2021. Selamat siang Mas Bub, apa kabar? Sehat hari ini? Alhamdulillah baik. Mas Malik gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Dan tentunya kita mengajak warga Kendal untuk selalu prokes ya. Dengan masih adanya pandemi COVID-19 seperti ini. Iya, betul. Ya, di podcast siang hari ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari warganet, tentunya dari warga Kabupaten Kendal melalui IG story-nya dari Mas Bub. Ini banyak banget kita saring dan akhirnya ada beberapa poin-poin yang tentunya mengena banget kita bahas di siang hari ini. Nah, salah satunya ini karena mengenal lebih dekat Mas Bub. Mau tahu dulu dong biografinya, kelahiran mana, sekolahnya dulu di mana, kayak gitu-gitu. Itu ada tanya banyak banget. Oke. Monggo Mas Bub. Jadi saya lahir di Jakarta 19 Februari 1990. Bapak saya itu asli dari Purwokerto, ibu saya dari Semarang. Tapi kebetulan saya orang tua merantau ke Jakarta, jadi saya lahir di Jakarta. Dan saya sekolah di Jakarta sampai SMP. SMA saya diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan studi saya ke Amerika dan juga sarjana S1 jurusan Petroleum Engineering atau Teknik Perminyakan di University of Tulsa, Oklahoma. Ya, dan wow, begitu luar biasa ini ya. Kalau kita lihat, beliau ini dari Amerika loh. Kalau saya kan hanya lokal Indonesia saja gitu kan. Nah, Mas Bub, mengenai Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-416 tahun 2021 ini kan awal Mas Bub menjabat Bupati Kendal. Awal-awal banget ini. Mungkin yang jadi apa ya, yang banyak netizen tanya nih, salah satunya adalah Pak Bub, kesan dan pesan sejauh ini memimpin Kendal bagaimana sih? Ini dari Trisobo Maju. Trisobo Maju, Desa Trisobo itu ya? Iya. Ya, jadi kesan pesannya tentunya banyak sekali tantangan ya. Di era saya menjabat, kenapa saya sampaikan demikian? Karena saya banyak komunikasi juga sama sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang juga kepala daerah yang lebih senior dari saya, yang sudah ada yang 2 periode dan lain sebagainya gitu. Memang mereka semua sampaikan di era pandemi ini menjadi era yang tersulit gitu untuk menghadapi masa-masa pandemi, tantangan-tantangan untuk menjadi kepala daerah gitu. Tapi saya pribadi, saya merasa ini adalah tantangan bagi saya. Justru di era yang berat ini saya berharap dengan kolaborasi bersama kita bisa melewati pandemi ini dengan baik dan tentunya ke depan Kendal bisa lebih baik lagi. Gitu. Jadi memang kesan pesannya ya banyak sekali tantangan-tantangannya dari permasalahan sumber daya manusia dan lain sebagainya, dan tentunya ini semua ya kita harus ada kebersamaan untuk bisa membangun Kendal ke depan lebih baik lagi. Oke, ini dari Trisobo Maju. Ini udah pada nanya kemarin karena ada di
story IG-nya Mas Bub gitu ya. Nah, selanjutnya nih ada lagi dari Ekologi 86. Mas Bub ini saya kenal beliau adalah sosok yang milenial, ganteng, smart gitu. Nah, ini gini, Pak Bub, bagaimana sih strategi yang efektif untuk mewujudkan desa mandiri sementara potensi desanya itu berbeda-beda? Ya tentunya kita kalau melihat dari potensi desa yang ada di Kabupaten Kendal ini sangat unik ya, karena banyak sekali yang berbeda-beda gitu. Tapi pada prinsipnya apabila kita melakukan sesuatu itu dengan visi misi yang tepat dan bekerja secara kolaboratif dan juga inovatif gitu ya. Jadi kita harus selalu melihat itu ketika kita melakukan sesuatu, apa itu input, output, dan outcome. Kadang-kadang kita lupa dengan outcome gitu. Kita misalkan, oke, kita bikin seminar. Seminar ini apa tujuannya? Seminar ini misalkan untuk UMKM bisa lebih maju. Tapi apakah dengan seminar ini dampaknya terhadap UMKM benar-benar bisa terwujud atau tidak gitu. Itu yang kadang-kadang kita lupa menjabarkan apa-apa aja yang perlu kita lakukan agar outcome yang kita inginkan itu bisa terwujud gitu. Jadi kalau kita bicara desa yang memiliki potensi, sudah pasti desa itu pasti bisa maju dengan potensi yang dimiliki. Tinggal bagaimana bisa mendapatkan outcome yang maksimal dengan bekerja secara kolaboratif gitu. Nah, tadi mengenai produk UMKM, seperti yang kita lihat juga ini di depan kita ini banyak nih Mas, ada gula langenan, ada juga kopi naik kelas, bahkan ada ikan cupang loh. Ini juga potensi UMKM juga nggak sih kalau menurut Mas Bub? Iya, ini potensi UMKM yang jelas sudah sangat maju di Kabupaten Kendal ya. Kalau kita lihat ada kopi, terus ada jahe juga. Kalau ikan cupang ini peliharaan saya nih kayaknya. Oh gitu ya? Jadi ini memang potensinya sangat bagus dan kita juga terus bantu mempromosikan dan harapannya ke depan produk-produk unggulan yang ada di Kendal ini bisa punya dampak yang baik untuk masyarakat Kendal gitu. Jadi bisa berkolaborasi juga ketika produk ini sudah berkembang dengan baik, harapannya ke depan bisa kita ekspor gitu. Itu yang menjadi harapan kita, produk-produk yang baik ini bisa kita ekspor ke depannya. Gitu ya. Ternyata cupang ini merupakan koleksi pribadi gitu ya. Iya, punya saya. Biasa. Ada koleksi banyak nih Mas Bub untuk cupangnya? Enggak banyak sih, cuman buat nemenin saya kalau lagi di kantor aja kadang-kadang sendirian, jadi ada yang nemenin, ini ikan cupang. Siapa tahu nanti yang lihat podcast kita itu lihat, wah ini cupang untuk Mas Bub kayaknya keren juga nih, misalnya ditaruh di ruang kerja gitu kan. Iya. Oke. Dari warganet banyak yang menanyakan di story-nya Mas Bub. Seperti kita lihat, yang saat ini sedang terjadi itu memang pandemi COVID-19. Data di Kabupaten Kendal juga tentunya hadirnya vaksinasi nih Mas. Nah, karena memang 70% warga di Indonesia kalau sudah mendapatkan vaksin untuk mendapatkan herd immunity gitu ya. Ini banyak yang nanya juga, Mas Bub, saya itu kalau untuk mendapatkan vaksin gimana caranya? Sedangkan nenek saya kan belum bisa yang namanya internet kayak gitu. Ini gimana nih Mas? Oke, jadi memang di Kabupaten Kendal saya juga berterima kasih kepada masyarakat Kendal yang sangat antusias untuk mensukseskan program vaksinasi ini. Dan memang ada keterbatasan-keterbatasan terkait dengan stok vaksin. Ini memang masih menjadi hambatan untuk kita bisa melakukan vaksinasi percepatan gitu. Dan juga memang kita di pandemi seperti ini memang kita kan dipaksa, diajak untuk bisa melakukan segalanya melalui digitalisasi gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu program saya sebenarnya untuk mengajak masyarakat Kendal, ayo mendaftar vaksinasi melalui online gitu. Yang sudah ada di sosial media dinas terkait, dinas kesehatan. Dan juga selalu disebar di WA group yang ada di Kabupaten Kendal semua, dan itu semua bisa mendaftar secara online sangat mudah sekali.
selain dari kita juga mengajak untuk bisa go digital, yang kedua juga untuk bisa menghindari kerumunan. Iya, betul Nah, sekali. ini menjadi persoalan ketika kita buka pendaftaran online, kita bisa kasih jadwalnya kepada masyarakat Kendal. Ini harapannya bisa menghindari kerumunan, karena yang harus kita antisipasi juga jangan sampai ke depannya itu terjadi kerumunan di sentra-sentra vaksinasi yang mengakibatkan ini menjadi klaster baru pandemi COVID-19. betul, Nah, betul. itu yang kita nggak mau. Tapi perlu diketahui juga bahwa di setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Kendal, ada sekitar 30 puskesmas, itu juga setiap hari melayani vaksinasi untuk lansia dan lain sebagainya. Itu tidak perlu mendaftar online, tapi biasanya dari puskesmas menjadwalkan jatahnya ada berapa setiap harinya gitu. Jadi memang nggak 100% online gitu. Memang kita hari ini mungkin sekitar 70% online dan 30% itu offline. Dan juga di sentra-sentra vaksinasi yang ada di Kendal sekarang ada 5, karena kita menyesuaikan dengan stok vaksin yang ada. Iya. Kita buka 5 aja sekarang nggak setiap hari buka gitu, karena Iya, gitu, stoknya benar. memang terbatas sekali gitu kan. Kita juga menunggu dari provinsi, provinsi menunggu dari pusat, gitu kan. Pusat juga menunggu dari distribusi dari mungkin dari luar ya kan. Jadi memang banyak keterbatasan gitu. Dari 5 sentra ini yang ada di Stadion Kendal, Stadion Kebun Dalam, terus ada di Kaliwungu, ada di Weleri. Kaliwungu itu ada di kecamatan, Weleri juga ada di kantor kecamatan, terus di kolam renang Boja dan juga di Curug Sewu gitu. Jadi memang kita ada 3 tempat destinasi pariwisata, dan harapannya ini bisa menjadi vaksin wisata juga, Vaksin wisata. iya, vaksin wisata juga, untuk juga bisa mempromosikan pariwisata yang ada di Kendal, walaupun sekarang lagi tutup, tapi kita manfaatkan untuk tempat vaksinasi. Betul, betul. Ya, jadi untuk siapa tadi ini ada yang nanya, Mas, untuk vaksin dari AFRI gitu ya. Sedangkan nenek saya itu kan sudah tua. Apakah ada door to door gitu, maksudnya door to door untuk vaksin untuk para lansia? Jadi sudah kita rencanakan memang. Kedepannya itu nanti rencananya setiap desa itu bisa melakukan vaksinasi. Dan harapannya juga kita rencanakan juga ke depan itu nanti ada jemput bola vaksinasi. Kita akan siapkan nanti kendaraan untuk jemput bola kepada lansia, terus mungkin penyandang disabilitas dan lain sebagainya, untuk bisa nanti dijemput dan dilakukan vaksinasi gitu. Itu udah kita rencanakan sih untuk ke depannya. Oke, berarti untuk Kendal sendiri ini udah berapa persen, Mas? Hari ini kita sudah 15%. 15%. Yang melakukan dosis pertama. Itu kalau di Jawa Tengah sekarang kita peringkat ke-15. Yang awalnya kita peringkat nomor 2 paling bawah gitu. Paling bawah. Nomor 2 paling bawah. Setelah saya lihat datanya, kita rubah caranya, kita lakukan inovasi-inovasi percepatan. Akhirnya kita sekarang bisa mengejar ketertinggalan. Nah, sekarang kita sudah sekitar 15% ya. Ya, gitu. Jadi mungkin untuk AFRI udah dijelaskan ya sama Mas Bub. Jadi untuk jangan khawatir, nanti nenek kamu bakal ada ini kok, bakal didampingi gitu ya, Mas Bub ya. Sebenarnya kalau sekarang juga neneknya dianterin sama anaknya, mungkin langsung aja datang ke sentra vaksinasi ketika nanti memang ada lagi vaksinnya sudah mulai lagi, itu bisa langsung diantar tanpa mendaftar online, bisa langsung gitu ya. vaksin. Mungkin yang dikhawatirkan AFRI mungkin beda rumah ini mungkin ya, karena di sini nenek saya udah tua, gimana mendapatkan vaksinnya. Nah, kalau tadi udah vaksin COVID-19 ya, jadi setelah ada vaksin, insya Allah nanti kalau sudah ada 70% gitu kan, tentunya ada pemulihan ekonomi Kendal dong, Mas, untuk pasca pandemi ini. Trik-triknya apa aja sih? Apanya? Pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi, programnya atau apanya? Ya, programnya apa aja nih untuk pemulihan ekonomi Kendal pasca pandemi? Ya, jadi kita kalau terkait dengan pembangunan sih kita tetap berjalan dengan lancar ya. Sekarang nggak ada hambatan, semua berjalan. Cuman permasalahannya karena ada refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 ini, tentunya juga ada beberapa program yang belum bisa kita jalankan. Dan kita berharap pandemi segera berakhir, tidak ada lagi refocusing anggaran, dan kita akan tetap fokus sesuai dengan janji-janji politik, sesuai dengan visi misi kita. Yang pertama itu terkait dengan pemerataan pembangunan yang ada di Kendal dengan program bantuan dana khusus desa berbasis dusun.
Nah, itu akan kita lakukan. Nah, harapannya dengan program ini pembangunan di setiap desa yang ada di Kabupaten Kendal bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan merata, dan itu menjadi program unggulan kita gitu. Di luar dari itu juga kita fokus untuk menjadikan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata. Nah, jadi industri, kenapa kita fokus industri? Karena sekarang Kendal memiliki kawasan ekonomi khusus. Jadi kita fokus untuk memberikan mempermudah kebijakan-kebijakan agar investasi bisa segera masuk ke Kendal. Dan harapannya ini juga bisa membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kendal. Dan pariwisata juga kita akan fokus untuk kita kembangkan agar UMKM yang ada di Kendal ini bisa berkembang dengan baik gitu. Oke, ini sudah beberapa pertanyaan sudah terjawab dari warganet yang sudah gabung di IG story-nya Mas Bob gitu ya. Ini satu topik yang bikin netizen itu greget loh. Ini greget loh Mas, karena kemarin begitu banyak IG story di-share itu nanyanya itu tidak hanya melulu di yang berat-berat, yang ringan juga ada. Ini salah satunya kayak gini nih. Mas, motivasi memimpin atau memilih Kendal kenapa sih gitu? Dan boleh diceritakan nggak masa muda sebelum menjadi bupati? Jadi saya dari usia muda sebenarnya, dari usia 14 tahun itu saya memang punya cita-cita ke depan itu ingin mengabdi kepada bangsa dan negara melalui politik praktis. Gitu. Dari sejak usia 14 tahun itu saya masih SMP. SMP ya. Dan saya tahu untuk bisa ke arah sana itu memang banyak sekali rintangan, tantangan yang harus dilewati gitu. Maka dari itu saya selesai kuliah, saya mengambil keputusan untuk melanjutkan karir saya di dunia usaha, entrepreneur. Karena saya percaya ketika kita masuk ke dunia politik itu, kita harus stabil bahasanya, stabil atau enggak kita memiliki fondasi yang sudah baik gitu untuk diri kita sendiri. Jadi saya berusaha sampai hingga pada 2018 itu saya sudah memutuskan untuk memulai karir saya di dunia politik gitu. Jadi saya mulai aktif di organisasi dan partai, dan juga saya mengikuti kontestasi pemilihan legislatif DPR RI pada tahun 2019. Dan saya kebetulan ngambil dapil itu Jawa Tengah 1, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga. Kenapa? Karena ya saya memang yang pertama saya darah saya 100% Jawa Tengah gitu. Jadi kalau saya mau mengabdi di daerah ya harus di daerah kelahiran saya gitu. Ya walaupun kita semua warga Indonesia kita diberikan kesempatan mau mengabdi di mana aja tuh diperbolehkan gitu kan. Tapi karena saya Jawa Tengah aslinya ya saya maunya di Jawa Tengah gitu. Dan saya milih kemarin dapil Semarang karena memang ibu saya asli Semarang dan juga istri saya juga asli Semarang gitu. Sekarang ngambil di situ. Dan ketika saya maju kemarin saya banyak juga berkunjung ke Kabupaten Kendal gitu. Dan saya melihat memang potensinya Kendal ini sangat baik sekali secara geografis gitu kan. Dan saya melihat bahwa Kendal ini menjadi kabupaten yang harusnya dalam waktu dekat ini bisa jauh lebih maju lagi gitu. Dan itu adalah motivasi saya kenapa akhirnya saya memutuskan untuk mengabdi di Kabupaten Kendal gitu. Ini menanyakan dari Mira Eksanti. Mira Eksanti, salam hangat Pak dari warga Kendal. Saya mau nanya, ini perpustakaan kapan bisa dikunjungi? Oke, perpustakaan insya Allah akhir tahun ini ya. Bisa ya? Desember insya Allah jadi. Nah ini menjadi salah satu, semoga harapan saya menjadi salah satu bangunan yang ikonik di Kabupaten Kendal. Karena kemarin begitu saya dilantik, ketika diinfokan mau pembangunan perpustakaan, saya lihat desainnya, itu biasa banget gitu. Kayak perpustakaan ini kan mesti sesuatu yang menarik ya. Kalau sudah namanya perpustakaan dan bangunannya itu biasa-biasa aja, nah ini nggak akan menjadi sesuatu yang dikunjungi oleh orang gitu. Jadi memang kemarin kebetulan saya punya teman juga di Semarang, salah satu arsitek terkenal di Indonesia, bahkan udah di dunia juga.
Dan beliau juga sebenarnya sekarang menjadi salah satu arsitek yang membangun istana baru di ibu kota baru Indonesia. Iya. Nah, namanya Revano. Nah, saya minta tolong sama dia dengan waktu yang sangat singkat untuk bisa didesain ulang gitu. Dan ini udah alhamdulillah selesai. Ini udah mulai pembangunan. Dan kita berharap di Desember nanti sudah selesai tahap pertama. Tahap pertamanya di bulan Desember nanti ya. Dan tentunya ke depan akan kita kembangkan lagi agar perpustakaan ini bisa lebih memberikan banyak manfaat untuk masyarakat Kendal. Selain manfaat juga tentunya kenyamanan untuk masyarakat Kendal juga ya. Ketika kita baca, kalau misalnya baca suasananya kurang nyaman kan nggak enak juga nih Mas ya. Oke, di podcast yang hari ini memang begitu luar biasa. Kalau kita ngobrolin tadi sudah ada perpustakaan, bahkan untuk yang hal-hal yang hal-hal yang mungkin kadang warganet itu pingin kepo juga gitu loh. Menanyakan masa muda udah, terus bahasa Jawa bisa enggak gitu ya. Nah, ini agak sedikit lucu juga kalau saya baca di sini dari Mbak Sumiati 1208 _ Mas Bub, awal kenal Mbak Caca di mana gitu? Kenalnya itu saya pertama kali di Jakarta. Di Jakarta. Ya, itu saya selesai kuliah di Amerika, saya lama kan di Amerika, saya pulang dikenalin sama teman saya. Pertama kali ketemu di Jakarta dan pertama kali saya ketemu, bahkan beberapa kali ketemu pertama kali itu saya nggak tahu bahwa Caca itu artis gitu. Oh gitu. Jadi saya nggak tahu awalnya. Baru sadarnya taunya itu setelah dikenalin atau gimana? Iya, setelah dulu awal-awal 2000 berapa ya? 2013 mungkin ya, 2013 lah gitu. Awal-awal terus mungkin beberapa kali ketemu, terus kok banyak yang minta foto gitu. Ternyata ya jadi cari tahu, oh ternyata artis gitu ya. Ini gini, pas sama Mbak Caca kita ketika jalan-jalan gitu banyak yang minta foto, Mas Bub cemburu nggak gitu? Enggak lah. Enggak ya, berarti aman ya Pak ya. Aman ya. Ini adalah satu pertanyaan-pertanyaan dari warganet itu kadang memang yang kepo-kepo gitu ya. Kalau kita melihat itu memang perlu juga ya kita lihat kesibukan Mas Bub yang begitu luar biasa untuk Kabupaten Kendal. Ternyata juga pengen lihat sisi dalamnya juga ketika tidak di kantor, ketika ada di rumah bersama dengan keluarga seperti itu. Nah, Mas Bub hobinya apa gitu? Saya hobinya olahraga. Olahraga. Nah, saya itu dulu sebenarnya hampir jadi atlet. Udah jadi atlet sih saya. Udah jadi atlet? Saya dulu atlet ya. Saya dulu atlet nasional. Beberapa kali mewakili Indonesia di ajang internasional. Dulu saya sempat menjadi atlet go-kart, balap go-kart. Dulu bareng sama Rio Haryanto juga, yang sempat membalap F1 itu. Ya, dulu saya sama Rio tuh saingan kalau zaman go-kart ya. Gitu ya. Tapi saya nggak melanjutkan. Terus Rio melanjutkan terus menjadi pembalap, sempat menjadi pembalap Indonesia pertama di Formula One ya. Dan terus saya juga pernah mewakili Indonesia di cabang golf. Dulu saya atlet nasional juga golf, sampai sekarang saya masih hobi main golf juga. Masih. Nah, itu jadi memang saya sama olahraga itu sangat senang sekali gitu. Olahraga, go-kart, golf, wow. Ternyata atlet nasional beliau ya, luar biasa. Applause deh buat Mas Bub deh ya. Oke, masih jalan bareng sama kita di acara podcast bareng sama Mas Bub, persembahan 93 Suara Kendal FM dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dalam hari yang spesial Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-416 tahun 2021. Mengenal lebih dekat Mas Bub, Mas Diko saya manggilnya, ini begitu luar biasa. Masih muda, ganteng pula ya. Ini tadi netizen yang nanya, kebanyakan cewek ini Mas. Iya. Mas kok bisa ganteng, resepnya apa? Jadi kalau tanya yang cemburu tuh tanya ke istri saya, jangan tanya ya, ke saya. Ya makanya itu. Ini jangan-jangan pacarnya nggak ganteng nih. Nah, ini masih ada beberapa menit lagi kita di acara podcast bareng Mas Bub, mengenal lebih dekat persembahan dari 93 Suara Kendal FM dan juga Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Kendal. Di tahun ke-416 tahun 2021, PR yang begitu besar untuk
Mas Bub katanya, pembangunan infrastruktur Kendal apa saja sih yang akan segera di-up-kan ini? Kalau infrastruktur jalanan khususnya di Kendal ini masih belum selesai 100%. Iya. Ini kita bisa, saya berharap kita akan selesaikan di periode yang pertama ini. Gitu. Jadi kita akan selesaikan, harapannya tidak banyak anggaran yang direfocusing ke depannya agar kita bisa selesaikan infrastruktur yang ada di Kendal. Iya. Kalau terkait dengan pembangunan-pembangunan yang lainnya, kita juga jalin komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat agar program-program dari pusat itu semua bisa masuk ke Kendal sesuai dengan kebutuhan kita yang ada di Kendal. Gitu. Jadi banyak sekali kita rencanakan pembangunan-pembangunan tentunya ke depan, dan tentunya harapannya dengan banyaknya pembangunan nanti ke depan ini efek dominonya terhadap UMKM, terhadap kesejahteraan masyarakat itu yang terpenting gitu. Iya. Jadi kita ya mohon doanya agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, begitu ya. Jadi untuk warga Kabupaten Kendal dan juga untuk para pemirsa, jadi kita kan juga di beberapa, ada 3 YouTube hari ini. Jadi untuk pemirsa Suara Kendal juga. Nah ini kebanyakan juga ini dari pendengar radio Suara Kendal ini, Mas Bub. Ini beliau-beliau ini, para pendengar kita kan tidak semuanya di lokal Kendal. Jadi beliau-beliau ini para pekerja asing banyak, pekerja Kendal yang ada di luar negeri itu banyak. Yeah. Itu harapannya katanya Mas Bub, doakan kami yang ada di luar negeri katanya gitu ya. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan. Bisa disapa juga mungkin untuk ada di Hong Kong, Taiwan, Singapura, bahkan ada di Jerman. Jerman juga ya. Oke, untuk seluruh masyarakat Kendal dimanapun kalian berada, saya Diko Ganinduto, Bupati Kendal, tentunya berdoa dan berharap agar seluruh masyarakat Kendal yang bukan hanya ada di Kendal, di seluruh pelosok, agar selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dijauhi dari pandemi COVID-19, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin. Terakhir nih Mas, sebenarnya kita pengen ngobrol banyak, cuman karena beliaunya ini tuh padat sekali untuk acara hari jadi. Nah, untuk yang terakhir nih, kan ada tagline dari Mas Bub di tahun 416. Ya. Harapannya apa sih untuk Kabupaten Kendal di tahun ke-416 tahun 2021 ini? Oke, jadi sesuai dengan tagline tahun 2021 atau hari jadi yang ke-416 ini, yaitu selalu ada kemenangan di balik perjuangan. Kendal lebih baik gitu. Jadi karena sekarang masih pandemi, kita semua harus berjuang bersama seluruh elemen unsur masyarakat untuk bisa sama-sama berjuang agar pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan saya yakin apabila kita berjuang bersama, insya Allah kemenangan itu akan segera datang. Kita dapatkan. Dan dengan kemenangan itulah kita berharap, dan saya meyakini bahwa Kendal ke depan akan lebih baik lagi. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, untuk Anda, keluarga Kendal dan juga para pemirsa semuanya, harapannya begitu luar biasa untuk Kabupaten Kendal bersama dengan Mas Bupati. Asik loh Mas sebenarnya. Sayang sekali kalau kita harus berpisah, tapi apa daya, waktulah juga yang harus memisahkan kita. Ternyata tidak jaga jarak antara kita berdua, tapi waktu juga harus, begitu banyak agenda yang harus Mas Bub jalankan hari ini. Terima kasih di siang hari ini untuk podcast bareng Mas Bub, persembahan 93 Suara Kendal FM dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun buat Kendal. Terima kasih, selamat ulang tahun untuk Kabupaten Kendal. Iya, dan tetap sehat, semangat, salam sehat. Saya Malik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.